Teman-teman, gini ya. Gini. Kita menyangka bahwa ada orang yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Kita menyangka bahwa akan ada sosok yang akan memberikan enlightenment gitu. Nggak ada sama sekali. Karena yang sering saya bilang bahwa kita semua tuh membantukan orang lain melahirkan, karena kenapa? Semuanya sudah ada di dalam dirimu gitu. Dan memang melahirkan itu perlu pertolongan faktor eksternal, iya. Maka orang yang menyebalkan adalah bidan yang terbaik. Orang yang mengesalkan adalah bidan yang terbaik. Dan bidan tertinggi dalam hidup itu pasangan dan anak sih. Itu banyak sekali melahirkan kita kepada wisdom gitu. Cuman pilihannya cuma ada dua. Bidan itu datang mau menambah luka atau mau menumbuhkan. That's your choice. Jadi kalau kita setiap hal buruk datang hanya menambah luka, pilihanmu. Tetapi ketika ada sesuatu yang datang membuat kita jadi bertumbuh, pilihanmu juga gitu. Anyway. Ya guys ya. Jadi semua depend dari apa yang kita pilih. Anyway. Your choice. Dan ingat, gak ada yang bisa nolong kecuali diri kita sendiri gitu. So, love yourself better. Cintailah dirimu lebih baik. Dan cintailah terus dirimu lebih baik. Karena ketika seseorang tidak mencintai dirinya, itu akan berdampak kepada efek keluar dirinya. Ketika orang yang sering benci kepada orang lain, udah pasti dia sering benci kepada dirinya, fix. Anyway. Ya, teman-teman ya. Oke. Satu paragraf lagi. Sampai sini dapat sesuatu, guys? Anyway teman-teman, ini memang bukunya Hawkins, Letting Go, tapi seperti biasa racikan saya. Dan racikan saya silahkan dinikmati hidangannya, tapi diicip-icip, racik juga sendiri. Jangan telan mentah-mentah ya. Punya-punya rasa-rasa lagi gitu. Oke, satu paragraf terakhir. Mengakui bayangan. Wah, ini kita akan lama-lama sih di sini. Karena shadow itu penting untuk kita pahami. Kalau teman-teman sering baca buku psikologi, pasti ngerti apa itu shadow. Dan shadow itu sangat kental dengan Carl Gustav Jung. Jung. Nah, ada tuh Jung. Jung. Oke. Salah satu penghambat perkembangan emosi adalah ketakutan pada apa yang terkubur dalam bawah sadar kita. Ya. Carl Jung menyebut area ini yang tidak ingin kita lihat dan miliki dengan istilah shadow. Alam sadar, bawah sadar, tidak sadar. Makin bawah, makin gak kentara. Jadi kita tuh banyak hal yang belum kita kenali tentang diri kita. Karena kenapa? Banyak sekali yang tersimpan di bawah sadar kita gitu. Ya teman-teman ya. Ia mengatakan bahwa diri kita tidak bisa disembuhkan dan menjadi utuh kecuali kita mengenali dan mengakui bayangan tersebut. Jadi teman-teman kalau lagi suasana enak, apa tiba-tiba, aduh kok gak enak ya, tiba-tiba apa, itu adalah muncul dari shadow yang belum kamu ketahui. Lagi oke, lagi fine, lagi nice, terus puff lagi, aduh kenapa ya? Pernah gak ngerasain gitu? Nah itu lagi ada letupan dari bawah sadar, shadow lagi ngasih sinyal nih, gitu. Ya. Makanya Jung bilang kalau kamu ngerti shadow kamu, itu kamu berpotensi untuk quote-unquote sembuh gitu. Ia mengatakan bahwa diri kita tidak bisa disembuhkan dan menjadi utuh kecuali kita mengenali dan mengakui bayangan tersebut. Ini berarti yang terkubur di dalam diri kita semua yang disebut Jung sebagai ketidaksadaran kolektif. Inilah yang disebut collective unconscious. Wah keren nih. Duh, kalau ada papan tulis saya coret-coret nih, tapi ya udahlah ya, dibayangin aja dulu. Adalah segala sesuatu yang paling tidak kita akui tentang diri kita. Manusia pada umumnya, kata Jung, lebih suka memproyeksikan bayangan ke dunia dan mengutuknya
melihatnya sebagai kejahatan, berpikir bahwa problemnya adalah bertarung dengan kejahatan di dunia. Pada kenyataannya, masalahnya hanyalah mengenali dan menerima kehadiran pikiran-pikiran dan impuls-impuls semacam itu di dalam diri kita. Pengenalan dan pengakuan itu membuat pikiran-pikiran dan impuls-impuls tersebut menjadi diam. Begitu diam, pikiran-pikiran dan impuls-impuls itu tidak lagi mengendalikan hidup kita. Jadi kita lebih gampang nyari kambing hitam, gara-gara dia aku begini, gara-gara mereka aku begini, disalahin semua. Padahal semua datang dari mana? Dari shadow di dalam. Dikit-dikit kesel, ini gara-gara elit global nih, nyalahin elit global. Dikit-dikit, oh ini kayaknya konspirasi deh, konspirasi. Disalahin, mau cari terus aja gitu. Padahal problemnya di subconscious mind gitu intinya. Ya, jadi nyalahin aja mulu gitu kerjaannya, ya. Ngelihat yang dikit, oh ini kayaknya gitu. Ya, banyak kecurigaan gitu hidupnya. Dalam melihat ketakutan kita pada hal-hal yang tidak diketahui, yang merupakan ketakutan pada kedalaman alam bawah sadar, kita disarankan untuk memiliki selera humor nih guys, ya, please. Orang yang kekurangan humor nggak asik gitu hidupnya ya, kaku gitu, kayak kanebo kering. Orang kaku tuh cepet patah, by the way. Susah gitu diajak bercanda gitu. Ya serius gitu banget gitu ya. Udah lah, tuh nggak asik aja gitu ya. Setelah ditemukan dan diterima keberadaannya, bayangan itu tidak lagi memiliki kekuatan. Faktanya, ketakutan kitalah yang memberikan kekuatan pada pikiran-pikiran dan impuls-impuls semacam itu. Begitu kita berkenalan dengan bayangan kita, kita tidak lagi harus memproyeksikan ketakutan kita pada dunia dan keberadaan pikiran-pikiran dan impuls-impuls yang menguap dengan cepat. Nah, teman-teman, shadow atau bayangan itu kira-kira sering Jung mengatakan namanya arketipe. Archetype. Ada 4 nih arketipe. Ini saya tambahin ya. Kayaknya di Hawkins nggak ngomongin arketipe deh. Kayaknya ya, saya lupa. Tapi intinya ada 4 teman-teman. 1, itu disebut anima animus. Feminin dan maskulin. Ingat ya. Kita semua datang dari kromosom ibu dan bapak. Kita tuh semua memiliki, siapapun kalian, pasti ada feminin dan maskulinnya, pasti. Tapi kalau kita tidak mengindahkan arketipe kita sebagai feminin dan maskulin, datanglah stigma dari luar bahwa lelaki tidak boleh nangis. Laki-laki yang nangis cengeng pakai rok aja gitu misalnya. Akhirnya archetype-nya itu ditutup oleh belief system bahwa laki-laki nggak boleh nangis. Begitu sedih dia pura-pura tegar, padahal jiwa femininnya meronta-ronta gitu. Akhirnya dia jadi nggak jujur sama feminismenya gitu. Ya, itu penting loh. Pun sebaliknya, laki-laki ada femininnya, perempuan juga ada maskulinnya, by the way. Itu 1. Ntar ingetin saya bahas ini lebih dalam. Jadi yang pertama, pasti siapapun punya anima dan animus. Gitu. Makanya teman-teman harus bisa ngebedain mana gender, mana feminin dan maskulin, mana orientasi seks, ini beda semuanya. Karena kalau kita bicara dalam konteks ini, laki-laki dan perempuan sebenarnya nggak bisa hanya dalam konteks punya jakun, punya penis, punya vagina, gitu, bukan itu poinnya. Karena nanti luas banget gitu. Makanya nggak terlalu relevan sekarang kalau kita bicara tentang konteks. Kalau kita tidak memahami feminin dan maskulin di dalam diri kita, kita akan nggak menerima diri kita seapa adanya gitu. By the way, itu 1. Anima, animus. Makanya anima itu feminin, animus itu maskulin. Makanya kalau nama-nama Julia itu pasti perempuan, Julius itu pasti laki-laki. Makanya anima, animus gitu. Itu 1. Yang kedua itu disebut apa ya yang kedua ya? Persona. Yang kedua itu disebut persona. Topeng. Kita tuh semua pasti punya topeng. Dan yang penting adalah gunakanlah topeng di tempat yang tepat. Topeng kantor nggak usah dibawa ke rumah. Topeng rumah nggak usah dibawa ke kantor.
Mau sehebat apapun jenderal bintang 4 nyampe rumah tetap jadi suami. Tetap aja istrinya cemberut, bete. Udah selesai tuh, jenderal padahal, beres. Anyway, jadi bintang 4-nya nggak bisa dibawa ke rumah. Udah nyampe rumah, suami, titik. Di kantor, komandan, iya. Nah, tepat guna menggunakan persona itu penting. Ya. 1 anima animus, 2 persona, 3 tar. 3 itu shadow. Yang tadi saya cerita, yang tadi kita baca. Semua orang punya shadow. Jadi teman-teman, sorry to say, maaf ya. Gak usah memandang perfect siapapun, karena kenapa? Setiap orang punya shadow-nya. Ketika Anda terlalu mengidolakan siapapun, ketika emang shadow-nya belum kelihatan, begitu shadow-nya kelihatan, siap-siap kecewa aja. Daripada kecewa, gak usah terlalu melekat, itu yang paling penting. Karena segala sesuatu yang terlalu melekat pasti bikin sakit gitu. Oke guys, jadi hati-hati. Siapapun garis bawah tanda seru pasti punya shadow, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Ya, jadi don't look up, don't look down, itu penting. Biasa aja. Mau siapapun, biasa aja. Dan yang keempat ada wisdom. Setiap orang pasti punya wisdomnya. Makanya ada yang suka ngobrol sama temennya. Tahu aku tuh gini-gini. Si temennya wisdomnya lagi keluar. Kamu tuh ya, harusnya kamu tuh gini-gini. Si orang ini ngomong, kok kamu bijaksana ya gitu. Padahal nggak kelihatan bijaksana mukanya misalnya gitu. Dalam kondisi tertentu, wisdom bisa keluar gitu. Jadi sekali lagi, jangan juga menganggap remeh. Udahlah teman-teman. Please, jangan pernah menganggap remeh siapapun, karena di dalamnya pasti ada wisdom. Pun pasangannya di dalamnya pasti juga ada shadow. Pasti. Daripada nyesal, daripada kecewa, mending B aja. Alias biasa aja. Selesai. Wisdom itu artinya kebijaksanaan. Ya, jadi ada 4. Sok, coba yang nyimak apa aja 4 tadi, coba. Wah, kacau nih. Mulai nih, udah deh. Ini hahi-hahi nggak merhatiin nih, ya. Nah ini gini nih. Mulai nih. Ya udah. Emang harus diingat-ingat sih ya, nggak apa-apa ya. Kan B aja tadi kata saya juga ya, udah biasa aja. Ini sama kayak kajian tiap hari ya, kalau datang. Udah berapa lama? 10 tahun. Ya, ingat yang kemarin? Enggak sih, ya udah juga. Dibaca-baca lagi ke catatan? Enggak. Ditonton lagi? Enggak, ya udah aja sih ya. Tapi komplainnya itu mulu gitu ya, tapi ya udah sih. Oke guys. Thank you, udah bunyi tuh 1 jam. Terima kasih. Semoga malam hari ini teman-teman dapat sesuatu. Terakhir, tulisin beberapa kata aja. Saya dapat apa malam hari ini? Apa yang bisa saya dapat dan apa yang saya rasakan dari pembelajaran kita malam hari ini? Silakan, boleh ditulis beberapa kalimat aja. Jangan jadi cerpen, nah. Kalau jadi cerpen kepanjangan nanti. Lebih tenang, oke. B aja, oke. Bagus, nice. Apa lagi? Menerima, oke. Mantap. Oke, apapun yang teman-teman rasain dan apapun yang teman-teman terima, itu pasti sesuai dengan wadahnya masing-masing gitu ya. Gak usah nyinyir dan repot dan menilai wadah orang lain, karena kita gak harus jadi orang lain. Kalau dia dapat banyak, aku dapat dikit, gak apa-apa juga, emang wadahnya mungkin dikit sih gitu. Sip ya, kita fokus aja sama diri sendiri. Dan jangan lupa sekali lagi, hal yang terbaik yang bisa kita berikan untuk orang yang kita cintai adalah dengan selalu memperbaiki diri kita, dengan selalu meningkatkan vibrasi kualitas diri kita dan frekuensi kita. Karena semakin kita mendevelop diri kita, semakin kita akan memberikan hadiah terbaik untuk orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Love you all.
Terima kasih ya teman-teman, thank you.